saya cuma menanamkan kepada anak-anak dimanapun, di sekolahan manapun, bangsa Indonesia ini nanti ke depan ada di pundaknya mereka. Jadi tugas dan tanggung jawab mereka nanti sebagai generasi penerus bangsa ini, saya inginkan yang benar-benar mumpuni di segala lini bidang gitu loh. Kenalkan, saya Ibda Rohmat Trimarwoto. Anak-anak biasa memanggil saya dengan Ayah Rohmat. Bekerja sebagai anggota Brimopolda Jatim. Setiap pagi begini saya mengawali hari bersama anak-anak. Mereka ini adalah anak-anak pilihan. Memang bukan saudara, bukan keluarga, tapi saya mencoba menyayangi mereka dan ingin memberikan yang terbaik. Ada yang bilang, berbagilah selagi mampu. Pepatah sekaligus doa ini selalu saya tanamkan di dalam hati. Berdoa agar saya dimampukan untuk dapat terus membimbing anak-anak asuh, mengejar cita-cita mereka. Rumah sederhana ini terletak di Desa Klangen Serut, Madiun, Jawa Timur. Madiun sendiri adalah tanah kelahiran saya. Letaknya sekitar 122 km dari bandara terdekat Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Rumah ini pelan-pelan berubah menjadi asrama sederhana bagi 20 anak asuh. Anak-anak putri yang sudah bisa tidur dengan sedikit lebih nyaman. Sedangkan anak-anak putra sampai saat ini masih terus saya upayakan agar juga bisa punya asrama. Ya, meski fasilitas seadanya, minimal mereka tidak lagi tidur di karpet atau tikar musola. Tempat tinggal sederhana ini menjadi tempat merangkai mimpi bagi anak-anak jalanan, putus sekolah, yatim piatu, ataupun kurang mampu. Tahun 2007, 11 tahun lalu hanya 1-2 orang saja yang kami ajak untuk sekolah lagi. Awalnya dari mengajak anak jalanan di sekitar Jawa Timur. Kini anak-anak berasal dari berbagai daerah. Kalau di total ya sekarang ada 79 orang yang saya bimbing. Sebagian alhamdulillah sudah meninggalkan rumah ini karena telah lulus kuliah hingga bekerja. Banyak alasan kenapa saya mengerjakan misi ini. Pertama, karena tidak ingin melihat mereka terlantar di jalanan dan kehilangan harapan hidup. Kedua, saya tidak ingin anak-anak bernasib sama seperti saya, tumbuh besar jauh dari kasih orang tersayang. Terakhir, cerah atau gelapnya masa depan Indonesia ya berasal dari pundak mereka. Ya mau tidak mau generasi mereka ini yang harus disiapkan. Jika menolong sesama harus menunggu jadi orang berlimpah kekayaan harta, bisa saja anak-anak seperti mereka semakin tidak karuan kondisinya. Setidaknya, saya dan istri bisa sedikit mengurangi angka anak-anak putus sekolah di Indonesia. Salah satunya adalah Nurjanah, panggilannya Ana. Ia duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Ana sempat berhenti sekolah sekitar 2 tahun. Jadi ketika kembali ke bangku sekolah, dia harus mengulang di jenjang SD. Sudah 4 bulan terakhir, Ana tinggal dengan keluarga saya.
Sebelumnya Ana tumbuh bersama ayah dan kakaknya di daerah Cibinong, Jawa Barat. Menurut istri, anak ini jika dibiarkan bisa salah pergaulan. Kasih sayang kakak dan orang tuanya minim. Bahkan sekolah pun berhenti di tengah jalan. Kami ingin kejadian ini tak terulang. Ana harus sukses di masa depan. Untuk menyalurkan aspirasi anak-anak, kalau andaikan dia latihan itu yang membina itu seorang anggota Polri, dia akan merasa polisi itu dekat dengan mereka gitu, tidak ada perasaan takut. Sebagai anggota BRIMOB, pekerjaan ini memang cukup sibuk. Hal ini membuat saya tidak bisa selalu dekat dengan anak-anak. Tapi meski saya sedang tidak ada, kegiatan ibadah dan kegiatan asrama wajib berjalan. Pendidikan akhlak di asrama ini juga cukup ketat diajarkan. Ya, sumber kebaikan berawal dari akhlak baik juga kan? Dan syukurlah, mereka tumbuh jadi anak-anak yang baik dan mandiri. Di Korps BRIMOB, saya merupakan personel detasemen C Pelopor Polda Jawa Timur. Beberapa bulan terakhir saya menjalani pendidikan. Sekarang ya tinggal menunggu daerah penempatan. Telah terjadi bencana korban 4 korban. Oke, laporan. Kesempatan pertama segera persiapkan personil dan perlengkapan. Apel dulu di komando. Kalau sudah siap, langsung 87. Bisa dibilang, pekerjaan ini cukup dekat dengan berbagai tindakan berbahaya. Sebut saja bertugas menjadi tim Search and Rescue atau SAR, sebuah tim penyelamat khusus saat musibah atau suasana genting melanda. Atau tugas lainnya menjadi penembak jitu. Semua saya pelajari selama jadi anggota BRIMOB. Beruntunglah, profesi ini tidak membatasi ruang gerak saya untuk tetap bisa peduli pada sesama. Yang pasti gitu loh ya. Gak usah takut sobek. Bener aja. Membiayai semua kebutuhan anak asuh, sandang, pangan, papan, pasti butuh kocek yang besar. Kalau mengandalkan gaji saja jelas tidak cukup. Untuk itu saya harus putar otak cari tambahan rezeki. Tegak. Siapa yang apa-apa ini? Tegak ya tegak. Tidak jarang saya harus pandai memanfaatkan waktu sepulang kerja. Mulai dari cari tambahan jadi pengajar pramuka di sekolah hingga jadi guru ekstrakurikuler mereka. Tidak di hutan saja. Jadi ya jangan heran, setiap sore jadi jadwal saya berkunjung dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Untuk menyalurkan aspirasi anak-anak, kalau andaikan dia latihan itu yang membina itu seorang anggota Polri, dia akan merasa polisi itu dekat dengan mereka gitu, tidak ada perasaan takut lagi gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
jiwa nasionalis mereka itu biar tumbuh gitu loh. Nah, Bapak aja seorang polisi aja tidak malu ya, ngajar kita pramuka, ngajar kita paskibraka kayak gitu. Selain mengajar di sekolah, saya juga menghasilkan pundi-pundi uang dari mengelola kebun pribadi. Tidak jarang, saya ajak serta anak-anak. Tujuannya tidak lain agar mereka bisa tahu dan belajar bagaimana kehidupan petani. Minimal, ya selain mengenal lingkungan, setidaknya mereka bisa menghargai makanan yang telah diterima. Ini gambaran aja, beratnya kehidupan di desa, orang desa itu kayak apa, dia biar ngerasakan ketika nanti dia hidup di kota. Oh ternyata daun bawang itu asalnya dari sini. Taunya orang kota kan daun bawang kan adanya di pasar, di mall kan, nggak tahu asal tanamnya bagaimana, caranya bagaimana. Nah, sekarang dia jadi ngerti apa pertanian sedikit. Nah nanti siapa tahu di sana bisa dikembangkan lagi di perkotaan biar daerahnya itu hijau royo bagaimana dengan cara menanam tanaman yang saya ajarkan. Kali ini ada Rido. Ini salah satu anak kepercayaan yang saya ajak berkebun. Ya karena dia ini anak paling besar di asrama. Bulan lalu baru saja lulus kuliah, jadi sudah bisa mengelola kebun juga. Kebun kami punya beragam hasil, tapi untuk saat ini alpukat jadi idolanya. Sudah dipanen, buah tidak saya jual ke pasar, melainkan ke toko buah sendiri. Toko buah yang juga dikelola oleh para anak-anak. Konsepnya ya seperti ini, semi modern. Saya ya kadang karena ada yang senior di sini, yang kuliah itu juga mereka yang ngawasin semua keuangan, ngawasi produknya, yang menata bagaimana penampilan kalau dilihat orang itu menarik bagaimana. Tidak hanya akhlak yang kami cetak, jiwa wirausahawan muda juga kami ajarkan pada anak-anak ini. Semua saya percayakan pada kakak-kakak asuhnya, atau mereka yang sudah cukup dewasa mengelola keuangan. Semua bahu-membahu untuk kelola toko ini. Kalau ada orang datang memang niatnya mau sekolah, terus memang mereka punya niat kuat mau belajar, kayaknya udah nggak ada apa sih cerita kita buat nolak atau apa. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Yang Maha Pemberi segalanya. Sudah hampir 11 tahun saya berada di jalan ini. Semua yang saya inginkan terpenuhi. Ya, sepanjang umur itu pula banyak anak keluar masuk rumah ini. Salah satunya adalah Anissa. Lulus dari asrama, dia mampu mengembangkan ladang pahala sesuai dengan apa yang dikuasainya. Menjadi guru. Soalnya itu disiplin. Makanya saya bisa komputer kan juga dari situ. Kan di sana kan ada warnetnya juga. Di situ kan sambil belajar, terus juga siaran radio. Dulu juga pernah. Dulu pernah siaran radio juga. Ya itu disiplin. Kalau salah kan ya namanya salah kan ya pasti dimarahin. Kalau nggak salah ya nggak mungkin dimarahin. Nah, orangnya kan sayang. Jadi kan kalau sayang dikasih kalau imbal baliknya kan juga sayang gitu. Seperti orang tua sendiri. Habis menikah saya ajak ke sana juga, saya kenalkan di sana juga.
ini loh ya dulu saya pernah di sini kan loh. Kan biar kenal juga. Semua yang didapat bukanlah hasil jerih payah sendiri. Istri saya lah yang sangat sabar dan telaten selama ini. Ya bayangkan saja, ia mampu mengawasi puluhan anak sehari 24 jam. Istri saya inilah yang berperan aktif jadi orang tua mereka ketika saya tidak ada di asrama. Sempat jadi pendidik di taman kanak-kanak, akhirnya dia mau rela meninggalkan profesinya. Kembali ke niatan awal, yakni bisa membimbing anak-anak dan juga langsung bisa melihat masa tumbuh kembangnya. Kalau masih 1-2 sih masih biasa aja sih Mbak. Kalau yang terakhir-terakhir ini kan semakin kesini semakin banyak yang datang gitu kan. Dan kalau saya sama suami, kalau ada orang datang memang niatnya mau sekolah, terus memang mereka punya niat kuat mau belajar, kayaknya udah nggak ada apa sih cerita kita buat nolak atau apa. Pokoknya kalau mereka punya niat baik, memang bener-bener mau masa depannya ya cerah lah gitu kan, kita tetap terima. Bapak Wakapolres Probolinggo seluruh tamu berupa 3/4 Perjalanan panjang menjaga mimpi anak-anak tentu tidak mudah. Niatan di awal adalah mampu mengembangkan mereka jadi manusia berguna. Ada tidaknya penghargaan, sebenarnya bukanlah tolak ukur apa yang saya kerjakan. Semua ini adalah wujud kecintaan pada anak. Awards atau penghargaan semoga hanya jadi bonus yang semakin membuat saya dan istri semangat untuk tetap istiqomah. Alhamdulillah, beliau cukup menjadi contoh yang baik. Dinas seperti biasa. Nah, selesai dinas, beliau ada kesibukan mungkin berkebun ataupun menambah penghasilan yang tentunya yang jelas halal penghasilan di kebunnya. Nah, itulah membantu daripada anak-anak yatim untuk bisa mendidik mereka. Saya yakin setiap gerakan baik yang kita laksanakan pasti selalu ada ridho yang maha kuasa. Setidaknya saya dan istri bisa turut menjaga masa depan generasi muda agar bisa tetap punya cita-cita.